Makanya itu anak-anak muda ini janganlah bergaya, tapi lah berkarya. Iya, betul. Oke, jadi begitu adik-adik. Jadi setelah kita kasih makan ini, ada sisa misalkan. Ya. Makanan sisa ada sisa. Kita beralih ke entok dan Oh, sisanya ini bisa beralih ke entok, digunakan ke entok. entok dan ayam kampung. Oh, ini entok-entoknya ya. Nah, inilah sisa makanan sapi. Kita beralih ke entok ini. Nah, ini entoknya. Nah, sana. Nah itu. Jadi makanan yang kita sajikan itu tidak mubazir. Biasa berlari ke tempat entok. Nah, cuma saya sarankan untuk kedepannya warga-warga SG ataupun warga mana saja pun kalau mau belajar monggo ke tempat babe. Jangan selama-lamanya ini kita import sapi dari Australia. Ya kita orang lokal juga bisa budidaya lembu. Kalau nggak bagus orang Australia nggak mungkin tanam saham di Indonesia dong. Logika aja. Makanya itu anak-anak muda ini janganlah bergaya, tapi lah berkarya. Iya, betul. Oke, jadi kita alihkan dulu. Nah nih hasil budidaya. Berapa ekor? Dari awalnya 40 ekor babe budidaya. Oh. Nah, sekarang udah ribuan. Oh iya. Nah, Mana, Be? nah nih entok. Coba dikit. Jadi makanan sisa sapi nggak habis kita alih kemari. Nah, sisa dari hasil sapi yang nggak habis kita alih ke tempat sini. Nah, ini makannya. ini dia sisa dari sapi. Sisa tadi itu ya. sapi. Nah, Jadi tetap bermanfaat. sampai bermanfaat. akhir dia. Nah ini. Dari sisa dari entok nggak habis kita alih ke ternak lele. Ternak lele. Nah, Jadi buang tempat nggak lele. pakai pelet lagi. Enggak. Nah. Dan sekarang prospek untuk pelihara entok lebih bagus, lebih mengizinkan, makanya babe sekarang budidaya entok juga. Selama ini kan babe untuk budidaya entok itu berdasarkan alami. Dari tetasan dari sana apa entok, karena tetasan dari entok yang alami ini resiko ruginya banyak gitu. Banyak yang nggak menghasilkan, makanya babe sekarang terinspirasi membeli mesin yang lebih canggih supaya telurnya bisa tetas di tempat mesin penetas. Nah, inilah seperti kayak gitulah penetasan telur. Oh, ada alatnya Be ya, penetas telur ya. Nah nih penetasan telur. Oh. Nah ini udah hasilnya. Nah ini hasil penetasan telur mesin yang babe baru buat. Ini buat sendiri Be? Iya. Mesinnya. Oh. Ya kelembapan ada Iya, semua itu. Jadi kan ada air. temperatur suhunya ya. Nah ini. Inilah hasil dari penetasan telur endok ini. Kita taruh di tempat mesin tepas ini. Nah ini lagi. Jadi sudah siap netas dari sini, kita alih kemari. Nah nih. Oh, ada prosesnya lagi Be ya. Ini yang umur berapa hari ini Be? Ini seminggu. Ini yang udah umur seminggu ya Be? Nah, itu tutup ya. Nah, jadi sudah netas kita alih kemari. Nah ini. Nah, ini makanan saji dari siap saji buatan babe dipakannya ini. Nah, kita alih ke bebek juga entok. Nah ini nah. Nah, ini lagi. Jadi setelah kita karantina di sini,
Kalau sudah bebas badan, dia sudah mengizinkan sehat, kita alih ke tempat sana, pembesaran sana. Pembesarannya Beh ya. Nah, ini nah. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Coba buka dulu. Oh, lepas ya. Nah, Oke. ini. Nah, ini. Nah, inilah dia. Jadi setelah kita karantina di sini, dia kalau udah agak besar, baru kita alih ke tempat sana. Gitu loh. Nah, inilah hasil budidaya entok babi. Nah, awalnya hanya 40 ekor aja. Oh, ini kolam lele juga Beh. Kolam lele. Oh, ini pembesarannya ya. Sana pembesarannya. Ada gambar dulu saya nah ini. Mana tahu ada kawan-kawan pingin ternak ataupun macam mana entok gimana, monggo aja tempat NGM Farm ya. NGM Farm, lokasinya di Desa Pertuna, Kecamatan Perbaungan, Iya. Kabupaten Serdang Bedagai. Iya. Maju terus. Jadi makanannya yang banyak entok, yang kalau nggak habis ini aja kan. Ini lele semua. Nah, jadi saudara-saudara nih, budidaya entok. Besar-besar ya Beh. Be- Nah, dari di sini ada juga ya kan untuk meningkatkan uang sampingan juga bisa Apa tuh, kawan-kawan. Nah, jadi kita ada budidaya bebek air juga ini. Oh, bebek air juga ada. Ada. Buka lampu noh. Noh. Buka lampu itu dulu. Udah. Ini ruangan budidaya bebek air. Nah nih, Oh, Nah. ini yang sering di sawah-sawah Ada, itu nah. Beh ya. Nah, Oh, ini. di Angon ya. gambarnya nah nih. Nah, jadi bebek ini bebek budidaya dari DOC setelah 2 bulan. Ini namanya bebek betina. Jadi setelah 2 bulan lebih, baru kita alih ke tempat orang yang pelihara untuk mengambil telurnya. Oh. Jadi bagi mereka untungnya bagus, angka kematian kecil karena dari sini kita pembesaran dengan pakan babi. Nah nih. Nah. Ini jangka waktu hanya 7 bulan, 7 hari. 7 hari udah segini Beh. Sudah segitu 7 hari. Nah, Dia bertelurnya berapa bulan itu Beh? ya, lebih kurang 5-6 bulan lah gitu. 5-6 bulan baru bertelur ya. Jadi 3 bulan itu sudah kita alih ke tempat pemakai orang itu Orang yang untuk menghasilkan Menghasilkan telur, telur. gitu loh, ya kan. Apapun ceritanya, kita budidaya segala macam, yang penting itu lingkungan. Lingkungan harus bersih. Begitu juga manusia kalau mau sukses. Ya kan, kenapa rezeki kita itu selalu terpuruk? Nggak ada hasil atau macam mana, karena lingkungan kita. Kalau memang lingkungan kita merasa tidak mengizinkan menghasilkan, kita cari mentor atau figuran yang lainnya bisa menghasilkan, belajar dari kebodohan kita. Orang rajin kalau dia kerja, dia bisa memimpin dirinya sendiri. Ya tahu apa yang harus dia kerjain. Tapi kalau orang malas, dia kerja itu hanya keterpaksaan saja. Kalau orang rajin kerja nggak ada keterpaksaan, dia bisa mengontrol dirinya dan memimpin dirinya, apa yang harus dipimpin, apa yang harus dikerjain.
Sip. Oke, yang maggot tadi Beh? Ya, jadi masalah maggot ini saya barusan mau budidaya maggot karena saya budidaya maggot ini punya kaitan dengan pemeliharaan saya. Ya. Karena kalau saya budidaya maggot setelah berhasil, maggot itu saya bisa kealihkan ke entok, ayam dan sapi. Sapi juga bisa. Bisa. Itu kan proteinnya tinggi kali kalau maggot. Makanya saya belajar sekarang untuk budidaya maggot. Seperti kayak gitulah budidaya maggot. Nah, maggot, coba balik kemari lihat dulu. Bukan budidaya bebek entok. Ayam kampung juga kita budidaya dengan pemakan pakan babe. Ya seperti kayak gitu dah dulu. Ayam kampungnya di mana Beh? Ini. Ya, jadi tempat inilah yang tadi entok yang kecil Dibesarkan. udah agak besar, ya. Yang di sana di karantina kita udah agak besar, kita alih kemari lebih luas kan gitu. Itulah entok yang dari sana pindah kemari. Nah. Nah inilah. Noh. Hidupkan lampu semuanya, Sok. Ini ayam kampung. Nah, ini ayam kampung. Di samping kita budidaya bebek, entok, dan budidaya ayam kampung dengan buatan pakan babi sendiri. Nah, lihat dulu monggo. Ini ayam kampung sekitar 10 hari. Bibit ayam kampung. Nah, kemari terus. Asik makan terus. Udah, taruh dulu. Makan. Itu kok buang ke sana itu. Lain kali kayak gitu jangan buang kemari ya. Nah, tumpuk aja. Biar dimakan. Buang ke apa? Ya. Bebek ya. Oke. Dia nggak ada nanti timbul apa? Zat asam atau apa gitu. Pantas kalian buang itu. Jangan buang kemari ya. Besok kumpul aja di tong itu. Enggak. Kumpul aja. Nah. Nah, DOC. DOC. Ayam kampung. Itu yang udah besar Beh ya? Itu siam. Siap. Jadi kayak gitulah sekelumit dari budidaya babe. Jadi sekarang babe mau menuju ke budidaya maggot. Ya, karena babe budidaya maggot ada kaitan dengan pemeliharaan saya, menambahkan protein dan bisa menekankan kos dengan protein yang tinggi. Nah, disitulah tempat lokasi budidaya maggot. Ya, kita menuju tempat budidaya maggot. Jadi saudara-saudara sekalian, apabila saudara punya lokasi, jangan dilihat aja. Kalau lihat dapat menghasilkan nggak apa-apa. Kalau dilihat nggak menghasilkan, jangan dilihat. Makanya ada lokasi, manfaatlah lokasi itu. Berbudidayalah yang sesuai dengan keinginan saudara, kesukaan saudara. Apa yang mau saudara budidaya, ya monggo aja ya untuk meningkatkan penghasilan kita sehari-harian itu. Dan belajar terus. Nah, biarkan aset itu tidur ya, Beh. Jangan aset itu tidur terus. Nah, inilah kita babe mulai berbudidaya maggot. Ya nih. Dari mana ini Beh? Sini Beh.
inilah Babe barusan mau budidaya maggot. Nah sementara bahan-bahannya sudah saya sediakan, peralatannya saya sudah siapin, tinggal masuk bibitnya. Nah nih, inilah ruangannya. Oh ini ya Be. Keju juga makannya Be? Ada nanti campur coklat apa? Ya dulu. Ini baru mau masuk. Apabila nanti kalau sudah saya budidaya ini berhasil, saudara-saudara membutuhkan maggot ataupun mau belajar untuk budidaya maggot, ya datangi aja Babe di Pematang Sijonam. Babe belajar kok, ini baru-baru aja Babe mau belajar. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih bagus pada hari ini gitu. Nah inilah peralatannya, sangat sederhana. Ya, nanti sore ini bibit maggot sudah mau merapat ke Pematang Sijonam. Mau kita taburin. Mudah-mudahan dalam minggu sekali lagi udah nampak hasilnya. Berapa Gitu. lama itu Be biasanya Be? Lebih kurang 2 minggu atau segitu. 2 minggu lah. 2 minggu. Sekitar 2 mingguan ya Be. Ini apa nih Be? Nanti itu apa? Jadi malam sore ini Babe sangat berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian, Thank you ya. kepada teman-teman, kepada Bapak Bupati dan jajarannya semuanya. Menyongsong hari esok lebih bagus pada hari ini. Semoga Tuhan memberikan kita doa restu, sehat, walafiat, murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babe.